dipersembahkan oleh Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa, sedang sekali apa kabarnya malam hari ini? Kami akan menyapa Anda dalam acara yang agung dipersembahkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga tentunya disponsori atau didukung oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan dalam acara Wisata Janajika Internasional ke-13 tahun 2017 di Palembang, Sumatera Selatan. Lalu bagaimana katanya pemberian dalam acara malam hari ini? Pembukaan kali ini dihadiri oleh ribuan peserta dari 33 provinsi tentunya. Langsung saja kita akan menyaksikan dalam Upacara Dharma Gita Internasional yang ke-13 tahun 2017 di Palembang, Sumatera Selatan. Gambar lagi. Kasih tahu. Ini ke acara 17 ini. Baiklah.
Kita baru aja kedatangan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Alex Nurdin yang sudah datang ke acara Dharma Gita. Pesawat Dharma Gita pada malam hari ini ya. Kegiatan itu juga akan dibuka langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu Bapak Lukman Hakim Saifuddin, yang nanti akan datang langsung. Sudah ada. Wow, di Jakabaring. Wah, dia sudah langsung datang ke sini langsung. Iya, ini para peserta kontingen ada ribuan orang hadir pada malam hari ini. Dan yang pasti antusias mereka sangat luar biasa sekali hadir dan melihat berbagai macam adat pakaian yang mereka pakai di acara ini, dan yang pastinya ini se-Indonesia. Ini antara itu datang ke acara ini. Ada 33 provinsi. Kita ambil semua ya saya. Sekarang provinsi mana? Provinsi Papua. Sumatera Selatan. Karena Papua itu pakaiannya unik sekali. Nah, kalau Adi tadi sudah sempat melihat di Nusa Tenggara Timur, kemudian juga sudah melihat juga dari Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, banyak sekali. Dan pastinya di acara ini juga akan dimeriahkan berbagai tarian-tarian asli dari kotanya masing-masing. Iya, dari tadi sudah disampaikan di siang tadi di live report bahwa pada malam hari ini akan ditampilkan berbagai macam kesenian. Seperti ada tari kolase. Ini merupakan model cerita tari kolase ini merupakan tari yang dibawa diangkat mengenai Kerajaan Sriwijaya pada malam hari ini. Dan yang pastinya juga ada dimeriahkan dengan gamelan-gamelan ataupun yang berbunyi dari tadi, dan itu sangat meriah sekali yang membuat acaranya semakin hidup. Ya, kemudian juga ada tari bilibis ya pada hari ini yang akan menghibur sebetulnya. Kegiatan sendiri akan terselenggara sampai dengan tanggal 10 Juni 2017. Dan besok juga akan masih berada di Bukatan Tenggi, dan tanggal 9 juga itu ada penyerahan ya, dan juga ada penyerahan penghargaan siapa pemenang. Sebenarnya pengen sedikit berbagai ya, benar sekali. Ada berbagai macam jenis cabang perlombaan ya pada usaha Dharma Gita ini ya, Sesa, seperti usaha pembacaan sloka anak-anak putra dan putri, dan juga ada usaha pembacaan sloka putra masing juga, ada juga usaha pembacaan sloka dewasa putra dan putri, dan juga ada usaha palawat dan remaja putra dan putri, ada juga usaha palawat dan dewasa putra dan putri, dan ada juga usaha kawinan remaja dewasa putra, ada usaha agama dan juga usaha Dharma Wacana Bahasa Indonesia anak-anak putra, dan juga ada usaha Dharma Wacana Bahasa ini anak, usaha Dharma Wacana Bahasa Indonesia remaja putra, usaha Dharma Wacana Bahasa Indonesia remaja putri, dan usaha Dharma Wacana Bahasa Indonesia dewasa putra. Kemudian ada juga usaha Dharma Wacana Bahasa Indonesia dewasa putri, usaha Dharma Wacana Bahasa Inggris remaja dewasa putra dan putri, dan juga ada usaha menghafal sloka anak-anak remaja dewasa putra dan putri, dan juga ada usaha Dharma Widya untuk SD, SMP dan SMA ya. Banyak sekali cabang-cabang lomba yang dilaksanakan. Ya. Tadi dulunya di tahun 2014 sudah dilaksanakan di DKI Jakarta usaha Dharma ini, tapi mereka memilih Sumatera Selatan untuk menjadi tuan rumah tahun ini. Wow. Luar biasa sekali Pak. Suatu kehormatan bagi Kota Palembang ya, Tessa Erika, karena ini merupakan acara yang pertama di Kota Palembang. Dan yang pasti sangat antusias sekali melihat berbagai nusantara ini datang ke acara pertemuannya di Jakabaring City, dan sangat meriah sekali dan kita lihat, dan kalian juga bisa melihat langsung bagaimana keriahan yang sudah acara ini pun ya, pada hari ini merupakan acara seremonial pembukaannya. Namun kemarin sudah dimulai dengan diresmikannya pameran. Ya, saya juga tadi ada di sini melihat pameran-pameran banyak sekali khas-khas Bali dijual, ada doang, ada ukiran yang sekali sudah dijual, tetapi
juga buat pemirsa di rumah penasaran bagaimana acara ini pada Ya, kegiatan pada malam hari ini ya selesai dari pembukaan pada malam hari ini. Besok hari Sabtu tanggal 8 ya, masih lomba-lomba langsung dilanjutkan. Ini langsung dimulai pada pukul 7 pagi. Wah, dari pagi Satu hari penuh para peserta akan mengikuti hingga pukul 2 sore selesai. Dan luar biasa nanti pada tanggal 10 ini akan dilakukan juga penutupan pun selesai artinya kegiatannya ya. Mas. Saat ini ya sedang persiapan ya kegiatan pemirsa dan juga sesa. Para peserta sedang menanti kehadiran dari Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Menteri Agama Republik Indonesia. Wah, jadi sangat penting sekali lah acara ini karena orang-orang yang penting dan juga terpandang sedang masuk ke dalam acara ini juga. Dan baiklah di belakang sudah dilaksanakannya pembukaan acara Usaha Dharma Gita yang ke-30 ini, dan yang pastinya kita akan menanti apa aja sih yang akan dilaksanakan di acara ini selanjutnya. Kira-kira saya tahun 2014 Bali menjadi pemenang juara umum. Nah, tahun ini siapa kira-kira ya akan menjadi pemenang? Kita sangat penasaran sekali. Doakan saja Palembang atau Sumatera ini bisa menjadi juara umum. Saya sempat melihat Resa di atas panggung sudah ada piala bergilir yang bentuknya sangat besar dan sangat diperebutkan oleh peserta dari 33 provinsi ini. Dan yang pasti di tanggal 9 itu akan diberikan kepada juara umum itu. Iya, dari target peserta pun tentunya mereka menargetkan untuk menang. Saya sempat mewawancarai peserta dari Bali, Nusa Tenggara Timur, dan juga Papua Barat dan Sumatera Selatan. Tuan rumah, mereka semua sama ingin menjadi juara umum. Semua sama. Nah, ini sebuah kompetisi yang pasti mereka mengeluarkan semaksimal mungkin apa yang mereka sudah pelajari kemarin-kemarin dalam untuk mengikuti lomba Usaha Dharma Gita tahun 2017. Iya, Usaha Dharma Gita sendiri ini bisa diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Periode 3 tahun, jadi sebelumnya 2014, kemudian 2017, nanti di tahun 2020 ya, tepatnya Usaha Dharma Gita yang ke-14, kita belum tahu akan diselenggarakan di mana karena masih ada bidding-bidding dan rapat-rapat terlebih dahulu untuk penentuan lokasi berikutnya. Ya, siapa tahu di Palembang akan dilaksanakan. Kita sangat berharap Saya berharap sekali. karena ajang yang sangat luar biasa ini merupakan ajang yang sangat terhormat untuk kita, Kota Palembang. Dan yang pastinya setelah acara ini kita bakal menyambut juga Asian Games gitu kan, dan pastinya di Kota Palembang banyak sekali event-event terbesar. Dan sekali lagi acara ini sangat baik sekali, sangat spesial sekali. Ya, tentunya para peserta ini jangan para pemirsa ya maksud saya jangan kemana-mana, harus menyaksikan terus live ini hingga selesai karena akan sangat menarik. Selain itu juga di sini nanti bisa melihat berbagai macam atraksi kesenian. Kita bisa mengetahui bagaimana budaya dari daerah-daerah. Tadi sudah baru saja selesai ya penampilan parade dari dengan kesenian. Dan seluruh Nusantara ini sudah menunjukkan pakaian-pakaian yang sangat megah sekali dari kotanya masing-masing. Ya pasti ada Sumatera Selatan dengan menggunakan pakaian-pakaian adat yang ada di Kota Palembang. Sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali saya. Apa namanya, tidak kalah dengan kota lain dan juga berkeliling sekali Sumatera Selatan ini. Malam hari ini kita nggak mau kalah ya, Sesa? Nggak mau kalah karena kita sudah pakai pakaian ala Bali, adat Bali ya. Bali, aku sudah merasa seperti Kartini atau orang-orang Bali gitu. Ya, dan Ade pun juga sudah menggunakan, biasa digunakan para pria Bali, Benar. yaitu udeng. Nah, Apa itu udeng? ini satu kehormatan bisa menggunakan udeng ini sendiri yang ada di kepala Ade sekarang. Saya mungkin pemirsa sudah melihat pada saat opening tadi, luar biasanya juga ini perpaduan dengan kain Bali. Dan yang pasti kita hari ini matching sekali. Matching ya, merah-merah. Merah-merah, karena warna merah itu menandakan keberanian. Wah, biasa. Kalian. Dan ya, kembali mengingatkan juga, tentunya pesertanya ada ribuan, 33 provinsi, semua mengirimkan waktunya. Wah, tapi aku lihat di sini banyak sekali orang memakai batik-batik ala kotanya sendiri. Nah, Ala kontingen. Iya, ala kontingen banyak sekali berbagai bentuk batik, ada warna merah, ada warna kuning, pokoknya banyak sekali beragam. Karena Indonesia ini banyak sekali adat-adat yang pasti kita banggakan sekali. Iya, benar. Dan mereka ini tampak menunjukkan betapa bangga membawa nama provinsi ataupun kontingen mereka masing-masing. Seperti yang saya bilang, dengan baju mereka yang seragam,
ini menunjukkan betapa semaraknya dalam acara malam hari itu Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 di tahun ini di Kota Palembang. Ya pastinya sih kita sudah tidak sabar. Nah, ini sudah ramai-ramai ini menanti kedatangan Bapak Gubernur Sumatera Selatan dan juga Menteri Agama. Dan yang pasti disambut dengan yang pasti sambut dengan berbagai anak-anak yang ada di seluruh Indonesia ini menggunakan pakaian adat. Iya, betul sekali ya. Saat ini bisa dilihat pada layar kaca Anda, peserta masih menunggu ya, dan semuanya tertib pada malam hari ini. Acara akan semakin malam akan semakin meriah. Wow. Jadi jangan pada tidak sudah dulu. Kalau kalian bisa melihat meriahnya ini, apalagi kalau Karena makin bagus makin meriah. Karena apa, Sesa? Utsawa Dharma Gita ini hanya hadir 3 tahun sekali. 3 tahun. Jadi kita malam hari ini tentunya akan merindukan Utsawa Dharma Gita di tahun 2020 baru bisa Lama ya? ketemu lagi. Tahun 2020 tahun 3 tahun lagi. 3 tahun lagi lama. Iya, betul. Sangat disayangkan kalau tidak melihat sampai akhir acara ini, dan melihat itu ribuan orang sudah menunggu acara ini untuk lebih meriah lagi. Ya. Pembukaan malam hari ini pemirsa akan dibuka langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu Bapak Lukman Hakim Saifuddin, dan juga Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, itu Bapak Ais Nurdin. Tampak ya para peserta ini, para perwakilan provinsi kontingen masing-masing ya, ini menggunakan baju adat-adatnya, menanti dan akan menyambut Menteri Agama dan Gubernur untuknya. Dan yang pasti sore tadi kita sudah melakukan perbincangan kepada ketua panitia pelaksana acara ini, karena siapanya juga sangat sekali pemirsa, dan sudah direncanakan pada 1 tahun yang lalu, dan ini persiapannya banyak sekali gitu loh, sampai akhirnya bisa semeriah ini acara. Ya, baiklah pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, kita akan ke commercial break terlebih dahulu. Dipersembahkan oleh Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Dingin, setiap Sabtu jam 9 malam, hanya di Sriwijaya TV. Saksikan keseruan Bedul, Mimi, Kiki, Payel, dan Momo yang akan menghibur dan berdongeng untuk adik-adik yang ada di rumah dalam Belido setiap hari Senin jam 7 malam. Kejahatan menyebar dengan dalih, kebenaran, ketidakadilan, keserakahan. Untuk menyingkirkan kegelapan ini, jiwa yang hebat akan dilahirkan kembali. Dia bilang dia akan datang. Dia ada di sini sekarang. Jiwa yang hebat itu bernama Buddha.
Saksikan aksi konyol mereka dalam Bujang Kelakar setiap Senin pukul 19.30. Mau bernostalgia dengan klip lawas? Di sini tempatnya kalian bisa bernostalgia dan merequest klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen setiap Sabtu jam 9 malam. Kami akan menemani waktu istirahat Anda dengan tembang-tembang lawas yang akan membawa Anda bernostalgia dan bernyanyi bersama dalam lagu lama setiap Rabu jam 9 malam. Music Program hanya di Sriwijaya TV. Saksikan keseruan perjalanan tim Celimpungan mengeksplorasi tradisi, keunikan, dan tensi wisata yang ada di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda setiap Kamis jam 8:30 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Seberapa tahukah Mang Cek Bicek tentang cerita Bumi Sriwijaya? Cerita kebanggaan kita masyarakat Sumatera Selatan. Cerita yang tidak bakal lekang oleh waktu. Cerita yang diwaris ke turun-temurun dari generasi ke generasi. Cerita Sriwijaya setiap hari Jumat jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Ikuti keseruan Si Bedul yang akan mengajak adik-adik bermain dan belajar bersama. Si Bedul setiap Jumat jam 7 malam. Di sini tempat nongkrongnya anak muda Kota Palembang, mulai dari band, pop hits, komunitas, dan film, semua ada di sini. 15 online setiap Kamis, Jumat, Sabtu jam 5 sore. Dapatkan info baru seputar fashion, tips dan trik dan tutorial fashion dalam Belaga setiap Minggu dan Senin jam 8:30 malam. Para penghuni kosan Manci siap menghibur Anda dengan nuansa komedi yang membahas topik sosial kini. Kosan Manci setiap Kamis jam 7 malam. Entertainment program hanya di Sriwijaya TV. Bagi kalian pecinta Korea, di sini kalian bisa mendapatkan informasi terupdate seputar dunia hiburan Korea, mulai dari film, musik, top hits, dan info artis favorit kamu, semua ada di sini. Hanya di Korea Weekly, setiap Sabtu jam 8:30 malam.
Jembatan Amanat Penderitaan Rakyat atau Ampera yang merupakan ikon kota Palembang yang membelah wilayah kota Palembang menjadi Sebang Ulu dan Ilir ternyata dibangun dari dana pampasan perang oleh Jepang yang telah menjajah Indonesia. Namun di balik megah dan kokohnya jembatan Ampera, ada sosok Anwar Rifai, arsitek lulusan Institut Teknologi Bandung, lulusan tahun 1962, yang merupakan perancang master plan Kota Palembang dan terlibat dalam pembangunan jembatan Ampera yang disetujui oleh Presiden Indonesia pertama, Soekarno. Dalam ingatan Anwar masih jelas ketika ia menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Kota Palembang tahun 1971. Proses pembangunan jembatan Ampera diawali dengan penentuan titik awal pembangunan yang dipusatkan di tengah kota Lembang. Setelah titik awal pembangunan ditentukan dan dibangun, Anwar mulai merancang pembangunan master plan Kota Palembang jangka panjang dari 1974 sampai 1994. Terbangunnya jembatan Ampera ini, nah itu sebenarnya tadinya banyak masalah. Ada yang mau menentukan pasar Kuto, ada yang mau menentukan di pasar Sekana. Dipersembahkan oleh Baiklah pemirsa, saat ini masih di Dining Hall Jakarta Sport City. Tentunya kita sudah menanti kehadiran dari Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Menteri Agama Republik Indonesia. Baiklah, sudah hadir Menteri, ya, sedang berjalan memasuki ruangan pada malam hari ini, dan tentunya kegiatan beliau disambut langsung oleh para tentunya dengan baju adatnya masing-masing. Dan kita akan melihat langsung kedatangan dari Menteri Agama ke dalam acara usaha pendampingan 13 tahun 2017 di Palembang Selatan ini. Tema tahun ini yang diangkat merupakan wahana penguatan pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran Hindu sebagai wujud revolusi mental. Bisa lihat di layar kaca Anda pemirsa, Menteri Agama Republik Indonesia yaitu Lukman Hakim Saifuddin serta Gubernur Provinsi Sumatera Selatan sedang dalam memasuki ruangan. Langsung saja kita saksikan ini acara Jawa dan Malimba Kira Nasional ke-13. Hadirin Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Dan tentunya boleh kita iringi dengan tepuk tangan yang paling meriah. Dengan beriring ucapan terima kasih dan tentunya selamat datang di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Pak Lukman Hakim Saifuddin. Ternyata kami adalah masyarakat yang ramah dan tamah dalam menyambut kedatangan para tetamu, khususnya Bapak Menteri Agama Republik Indonesia ke Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dan telah hadir juga bersama kita Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Alex Nurdin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan juga beberapa tamu undangan yang lain hadir memenuhi undangan pada malam hari ini. Tentunya kami sekali lagi mengucapkan selamat datang di bumi Sriwijaya, Provinsi Sumatera Selatan. Kami silakan untuk menempati tempat duduk yang telah kami siapkan. Begitu juga seluruh tamu undangan yang sudah hadir, kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah kami siapkan tentunya. Dan kami berikan waktu kepada teman-teman media dokumentasi untuk mengabadikan kehadiran dari Menteri Agama Republik Indonesia. Kami berikan waktu 30 detik dari sekarang. Jadi begitu luar biasanya malam hari ini, begitu meriah sekali, begitu banyak sekali para tamu yang sudah hadir ke Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Ada 33 provinsi yang hadir ya. Sekali lagi boleh kami minta tepuk tangan yang paling meriah hadirin bagi kita semua yang sudah hadir.
Luar biasa sekali Kak Husni, pada malam hari ini semua para peserta dari 33 provinsi yang ada di Indonesia kumpul semua ada di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Rekan-rekan jurnalistiknya pun juga banyak banget. Betul ya, sekali. luar biasa. Baik, terima kasih karena untuk efisiensi waktu kita, karena kita akan mengikuti acara pembukaan. Jadi untuk rekan-rekan fotografer, rekan-rekan jurnalistik, persilakan untuk kembali ke tempat semula, karena kita akan segera saja memulai rangkaian acara kita pada malam hari ini. Tentunya mengucapkan terima kasih kepada teman media sekali lagi dengan segala hormat kami untuk dapat bergeser karena rangkaian acara akan segera kami mulai pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin berbahagia, Indonesia kaya akan keanekaragaman adat budaya dan juga tradisi, begitu juga di Provinsi Sumatera Selatan. Kami adalah masyarakat yang ramah dan tamu dalam menyambut tamu-tamu yang telah hadir dan berkunjung ke Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Berikut ini sekapur sirih kami berikan sebagai tanda ucapan. Semoga hadirin jadi berkenan. Kini terimalah hari persembahan tari Kendi Sriwijaya. Selamat datang di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Berkenan yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Lukman Hakim Saifuddin, untuk dapat berdiri mencicipi sekapur kiri. Sebagai rasa kebahagiaan, kami Bapak telah hadir ke Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Sekapur sirih, sekapur pinang. Semoga Bapak Menteri berkenan atas kehadiran di Bumi Sriwijaya, Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Institut Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Ketut Widya, untuk dapat mencicipi sekapur kiri, serta juga Ketua Umum Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat. Kami persilakan duduk kembali. Terima kasih.
Baik hadirin, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah persembahan Tari Gending Sriwijaya. Kembali dengan iring ucapan penang-penang bendera ikan belana ditangkap jangan, selamat datang kami ucapkan kepada hadirin serta undangan. Sebelum kita akan memulai rangkaian acara pada kesempatan malam hari ini, sebagai semangat persatuan dan bersamaan kita pada malam hari ini, boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah untuk sampai hadir pada malam hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Lukman Hakim Saifuddin, kami ucapkan selamat datang di Bumi Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Yang kami hormati Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Alex Nurdin, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur Sulawesi Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak I Ketut Widnya, unsur pemerintahan dan legislatif tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten dan kota, Ketua Umum Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat, seluruh peserta dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Yang pertama dan yang paling utama, dengan senantiasa mempersembahkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan malam hari ini kita dipersatukan berkumpul dalam rangkaian acara pembukaan Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017. Tentunya berlangsung di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Acara yang bertujuan memasyarakatkan ajaran Weda kepada generasi muda umat Hindu serta melakukan simak rama atau pertemuan generasi muda Hindu. Dan acara ini bertujuan untuk membudayakan kitab suci Weda bagi umat Hindu dan juga sebagai bentuk toleransi umat beragama yang ada di Indonesia, terkhusus di Provinsi Sumatera Selatan. Sekali lagi boleh kami minta tepuk tangan yang paling meriah hadirin. Dan hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, berikut ini mari bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, berikut bersama pembacaan Weda Wakya yang akan dibawakan oleh Niwayan Jesslyn, Herwadi, Wayan Jihan, dan Nyoman Darwan. Selamat lingu nalatai, salam sujud kerende malepak. Awignam asunamasidam. Yatnya Pistasina Manta Mujiante Sarwakil bisai Unjante tetu Agam papa Yepa cantik Atmaka Rana Ia yang makan sisayatnya akan terlepas dari segala dosa. Tetapi ia yang memasak makanan hanya bagi dirinya sendiri, sesungguhnya makan dosa. Uang pantai nado mukalone Unae naso Ewen lao
Ijau tiro naik bagawe ade pamering naoro akar putar belum sana memang ayah kewen manyewo taran negun newente bagare leo tambah raja undung di muka tempat mereka hidup di bumi atau pantai dan pekalungan sebenarnya luas sekali. Mereka saling bersatu padu, satu pikiran, bekerja saling gotong royong, berteman dengan baik, hidup tenang sehat, serta mereka menyebut tempat mereka itu bernama Lewu Tambah Raja Rundung Timur Kanaruhan atau kehidupan. Om Sati 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 Om Sati. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya adalah ucapan Dharma kita tingkat nasional pada saat ini diikuti oleh para peserta dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Betul sekali, dan pada malam hari ini, pada tahun ini, Kota Palembang, Sumatera Selatan terpilih sebagai tuan rumah dari penyelenggaraan Utsawat Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017. Dan hari ini yang berbahagia, berikut ini malah bersama kita ikuti laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Iwayan Buddha. Kami silakan. Kami dan sekali mohon maaf yang terhormat Bapak Iwayan Buddha, silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Namo Buddhaya. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Lukman Hakim Saifuddin, yang kami hormati Menteri UKM, dalam hal ini diwakili oleh Deputi Produksi dan Pemasaran, yang kami hormati Bapak Dirjen Masindo
Kementerian Agama Republik Indonesia, dan para pejabat eselon 1 Kementerian Agama. Yang kami hormati Bapak Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia, yang kami hormati para muftidah, yang kami hormati para gubernur seluruh Indonesia atau yang mewakili beliau, wakil gubernur atau sekda, yang kami hormati para kanwil Kementerian Agama seluruh Indonesia, yang kami hormati para undangan yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu, beserta yang kami hormati para peserta kontingen Usawa Dharma Gita seluruh Indonesia dan umat Hindu yang kami cintai. Khususnya Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang kami muliakan. Atas asung Kertawara Nugraha, Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memanjatkan doa semoga beliau memberikan keselamatan sehingga pada malam ini yang indah ini kita dapat berkumpul dalam rangka pembukaan Usawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017. Bapak Menteri serta hadirin sekalian, kami selaku Ketua Panitia melaporkan kegiatan Usawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017 dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Keputusan yang kedua tentang pembentukan panitia pelaksana Usawa Dharma Gita tingkat nasional 2017 di Palembang. Usawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017. Utsawa berarti festival atau lomba, sedangkan Dharma Gita adalah nyanyian suci keagamaan. Dengan demikian Usawa Dharma Gita adalah festival atau lomba nyanyian suci keagamaan Hindu dalam rangka Usawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 2017. Hadirin sekalian, jenis-jenis kegiatan yang dapat kami laporkan kepada Bapak Menteri. Yang pertama adalah Utsawa Sloka, Utsawa Palawakya, Utsawa Kekawin, Utsawa Dharma Wacana. Kalau di umat Islam ini adalah khotbah, Pak Menteri. Kemudian selanjutnya Utsawa nyanyian keagamaan Hindu, Utsawa menghafal sloka, pameran budaya dan keagamaan Hindu, Tirtayatra. Kami perlu laporkan bahwa Bapak Gubernur Sumatera Selatan, karena Tirtayatra ini akan dilaksanakan di lokasi pendirian pura di antara keenam agama, Bapak, di lokasi ini nanti. Kemudian ada kegiatan Sarasehan yang juga akan menentukan provinsi yang bersedia untuk ketempatan tahun 2000. Tepuk tangan. Tujuan penyelenggaraan Usawa Dharma Gita tingkat nasional ketiga 2012 meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Kitab Suci Weda beserta susastra suci dalam upaya memperkokoh karakter bangsa, meningkatkan strada dan bakti sebagai landasan peningkatan pelaksanaan ajaran agama Hindu.
menjalankan persepsi tentang Dharma Gita, melestarikan dan mengembangkan Dharma Gita termasuk kearifan lokal dalam rangka membangun peradaban Dharma. Tema Utsava Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017 adalah wahana penguatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Hindu sebagai wujud revolusi mental. Saya laporkan kepada Bapak Menteri dan Bapak Gubernur seluruh Indonesia, hadirin kalian, pada awalnya jumlah peserta kegiatan Utsava Dharma Gita tingkat nasional tahun 2017 adalah pesertanya 1.651. Karena suatu hal dan lain hal jumlah berubah, yang hadir di hadapan Bapak Menteri sekarang adalah pesertanya 1.511 dari 33 profesi. Dari aturan panitia adalah 10% dari jumlah peserta, maka panitia berjumlah 1.165. Juri berjumlah 54. Waktu pelaksanaan Utsava Dharma Gita kami laporkan dan dilaksanakan di Palembang, Sumatera Selatan, di Jakabaring ini. Biaya kegiatan Utsava Dharma Gita adalah pertama dari DIPA Direktorat Jenderal Dimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, bantuan dari Bapak Gubernur, kemudian bantuan dari masyarakat Hindu. Selain itu kami laporkan kepada Bapak Menteri beserta Gubernur, khususnya peserta yang datang, kami selaku Ketua Panitia, peserta datang kemarin, kami mohon maaf ada tersendat sampai 4 jam tempat bandara karena kondisi Bapak Gubernur baru sedang pembangunan, kondisi jalan sedang macet. Karena itu lagi sekali selaku Ketua Panitia kami mohon maaf kepada para peserta karena ada tertunda. Dari tertunda ini akan mengalir hal-hal yang berkaitan dengan ada sedikit lapar, kemudian ada hal-hal yang berkaitan tentang, mohon maaf sekali, hal itu kami tidak inginkan. Sekian, terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi memberikan kita anugerah yang sempurna. Om Santi Santi Santi. Om. Baik, ucapkan terima kasih pada Bapak Iwayan Buddha yang telah menyampaikan laporan selaku Ketua Panitia. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya bersama kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat. Kepada yang kami hormati Bapak Maijen Purnawirawan Wisnu Mawadaya, disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terimalah salam kebangsaan merdeka. Angkat tangannya 5 jari, salam 5 jari, salam Pancasila. Salam 5 jari. Pancasila. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Gubernur dan para gubernur yang hadir, Panglima, Pak Kapolda, saudara, para sulinggi,
umat sedharma yang tiang cintai, yang tiang banggakan. Malam yang berbahagia, malam yang luar biasa di Palembang, Sumatera Selatan kali hari ini. Utsawa Dharma Gita kita lakukan dengan baik. Yang pertama, kita bisa bersilaturahim bersilaturahim dengan Bapak Menteri, Bapak Gubernur, dan dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan yang saya pelote. Tadi saya lihat dengan kearifan lokal, dengan pakaian adat dari seluruh Nusantara. Ini menunjukkan keguyuban kita, rasa persatuan dan kesatuan kita. Utsawa Dharma Gita ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada ide Sang Hyang Dewasa dengan tatwa, etika, susila, upacara, acara dan upacara. Mari kita bersama-sama tingkatkan kualitas sumber daya manusia umat kita, umat Hindu khususnya, dan umat manusia secara umum. Tingkatkan sumber daya manusia Indonesia agar manusia Indonesia semakin cerdas dan mampu untuk membangun negeri ini lebih baik. Para ibu sekalian, yang saya merasa bangga, anak-anak PAUD, SD ke atas sampai yang dewasa ikut berani tampil di panggung ini. Kita berharap anak-anak muda, kader-kader kita, anak-anak kita, jadikan mereka anak yang suputra, generasi-generasi yang baik yang bisa melanjutkan kehidupan berbangsa, bernegara ini. Bapak Ibu, yang utama adalah cerdaskan anak-anak kita, cerdas, cerdik, dan cendekia. Melalui kegiatan Utsawa Dharma Gita ini, berarti kita memahami, mempelajari kitab-kitab suci keagamaan. Apakah itu Weda, apakah itu cerita-cerita itihasa, contoh seperti Ramayana. Ramayana bukan hanya mall, Ramayana intinya adalah Astarata. Kepemimpinan kali ini digital leadership, kalau dulu analog. Tetapi saya mengingatkan agar dengan adanya IT, informasi dan teknologi mudah, harus didasarkan oleh keimanan dan ketakwaan kita agar tidak mudah terprovokasi oleh hoax, hal-hal yang negatif. Bapak dari saudara kalian yang sengaja untuk menyampaikan ini, kebetulan dia makin ikut bersama-sama dalam kerja Presiden tentang pembinaan ideologi Pancasila. Maka yang berteriak sekarang untuk mengibarkan sangsaka merah putih di seluruh negeri. Jangan pernah ragu. Mari kita saling menghormati satu dengan yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adik-adik sekalian, kesempatan seperti ini, mari kita tampilkan yang terbaik, khususnya antara umat beragama, saling menghormati, saling asuh, saling membangun, berpikir positif, agar kita semua bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia. Kemudian mari kita belajar memanage setiap kegiatan dimanapun berada. Sekarang di Palembang, satu saat di Merauke, satu saat di Sabang, agar kita saling mengenal satu dengan yang lain. Bapak Ibu sekalian, dengan acara seperti ini diharapkan gita-gita yang lain, ada pancagita. Setiap kegiatan Yodala, upacara-upacara, kita dengar suara kul-kul, kita dengar suara gamelan, kita dengar kekidung kekawin, kita dengar suara gente, kita dengar suara mantra. Oleh sebab itu, mari kita pelajari ini semua agar kita berjalan di dalam jalan yang benar, right
way on right track, di jalan agama. Bapak Ibu sekalian, saya tidak panjang lebar, hanya ingin mengajak semua yang berlomba datang ke Palembang dengan niat luhur dari dalam hati sanubari yang penggalang. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan tekad bulat untuk melakukan yang terbaik, do the best, lakukan yang terbaik. Kemudian semangat 55, semangatnya harus tinggi, niat, tekad dan semangat yang tinggi untuk prestasi, untuk berkompetisi, sehingga memunculkan kompetensi umat Hindu semakin baik. Rasa ini inti yang kita ingin sampaikan kepada seluruh umat Hindu yang ada di tempat ini dan dimanapun bisa melihat, menonton kegiatan ini, sehingga hal-hal yang positif, hal-hal yang baik ini tetap berkembang. Saya ingatkan, ingat Pancasila, ingat Pancasrada, ingat Panca Pedawa, ingat Panca Mahabuddha. Bapak Ibu, keluhur ke kepala agar rohani, rasio kita, rasa kita, raga kita ini menjadi sehat badannya, sehat jiwanya, pikirannya cerdas, hatinya bersih, membangun negara ini semakin baik. Dukung Pak Gubernur untuk membangun persiapan Asian Games, untuk membangun kebersamaan, dan nanti kita akan membangun pura, masjid, gereja dan sebagainya. Dan yang paling utama adalah mari kita lakukan kegiatan keagamaan setiap langkah kita, setiap tarikan nafas kita, dan hormati satu dengan yang lain. Yang rasa ini dan inilah yang perlu yang sampaikan. Selamat berlomba, gentleman. Hormati yang menang, sayangi yang belum berhasil, jaga baik-baik komunikasi satu dengan yang lain. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Bapak Menteri, Pak Dirjen, Pak Pangdam, Pak Kapolda, dan seluruh saudara-saudara kami yang mendukung kegiatan ini. Terima kasih saja. Om Santi 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 Om. Merdeka! Merdeka! Semangat masih bagus, lanjutkan. Terima kasih. Kembali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sambutan dari Ketua Umum Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat. Kami ucapkan terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Maijen TNI Purnawirawan Wisnu Bawatenaya. Hadirin tamu dengan yang kami hormati, Palembang, Sumatera Selatan saat ini sedang gencar-gencarnya pelaksanaan pembangunan baik infrastruktur maupun juga pembangunan sumber daya manusia. Karena tadi sudah disinggung macet ya lagi Palembang ya. Karena memang saat ini Palembang, Sumatera Selatan bukan hanya dikenal di tingkat nasional maupun juga sudah dalam skala internasional. Karena sering kali kita jadi tuan rumah dalam berbagai acara dan juga perayaan akbar di tingkat internasional. Dan saat lagi juga di tanggal 18 bulan 8 tahun 2018 juga kita menjadi salah satu tuan rumah dalam acara Asian Games 2018. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, berikut untuk menyambut Bapak dan Ibu tamu undangan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Berikut langsung saja kita akan mendengarkan sambutan Gubernur Sumatera Selatan. Kepada yang terhormat Bapak Haji Alex Nurdin, kami silahkan. Kita iringi dengan tepuk tangan yang paling meriah. Swasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Namo Buddhaya. Salam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang selamat datang Jakarta. Selamat datang di kompleks olahraga standar internasional. Satu-satunya kompleks olahraga yang terintegrasi dengan 18 venue di satu tempat di tengah kota.
mohon maaf kepada ketua panitia. Nanti saya jelaskan kenapa macet. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, satu kehormatan bagi kita semua dapat kunjungan Menteri Agama Republik Indonesia, kebanggaan kita semua, Bapak Lukman Hakim Saifuddin, membawa serta para dirjennya. Saya mohon maaf tidak sebutkan satu-satu. Ketua PHDI Pusat yang beberapa kali kita ketemu kan Pak. Nanti kalau ketemu lagi pura yang saya janjikan akan dibangun, insya Allah kita resmikan bersama. Bapak Pangdam yang mewakili Kapolda, Gubernur se-Indonesia atau yang mewakili para bupati se-Indonesia. Saya lihat yang saya kenal baru satu, Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Al. Selamat datang Pak Bupati. Akan welcome dari seluruh Indonesia, para tokoh masyarakat se-Indonesia, saudara-saudara umat Hindu dari Sabang sampai Merauke, dari utara Kalimantan sampai Tanah Rote. Sekali lagi, selamat datang di Kota Palembang. Bapak Menteri, kebanggaan kami menerima Bapak Jawa Dharma. Kalau bukan daerah ini kondusif, Jawa Dharma kita ini mungkin tidak bisa dilaksanakan. Bapak Menteri, hadirin sekalian, kami bangga. Terima kasih kepada Sang Hyang. Terima kasih. Alhamdulillah. Belum pernah terjadi dan insya Allah tidak akan pernah terjadi kerusuhan antar umat beragama dan kerusuhan antar etnis di Sumatera Selatan. Terima kasih kami kepada TNI, Polri, dan semua warga masyarakat yang menjaga keberagaman. Kalau ada banyak sekarang bahwa jaga keberagaman dan sebagainya, kami sudah mempraktekkannya, kami sudah, Bapak Ibu hadirin sekalian, menjaganya. Sisi saling menghargai, saling membantu. Bayangkan di Jakabaring nanti dengan bantuan dari Bapak Menteri Agama dibangun 5 rumah ibadah. Beragam, cari di seluruh dunia. Ada 5 rumah ibadah yang berdamping. Jadi kalau yang datang ke sini silakan pilih. Beragama Islam masuk gereja, masuk masjid. Kristen Katolik ada gereja. Hindu ada pura. Hari Senin kita letakkan batu pertama. Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah keberagaman yang nyata. Bukan hanya slogan, bukan hanya kata-kata di podium saja. Kami buktikan, kami bangga dengan itu. Saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu sekalian, Ketua Panitia, mohon maaf, itu untung hanya 4 jam. Biasanya lebih dari 4 jam, Bapak. Mengapa macet? Karena pada saat bersamaan dibangun proyek infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia. 3 ruas jalan tol, 2 jembatan musi, flyover, underpass.
tambahan daya listrik, air bersih, air limbah, rumah sakit, jalan-jalan diperlebar, dan kebanggaan the very first in Indonesia LRT yang pertama dari Jakabaring sampai ke airport. Dan itu dilaksanakan serempak sekaligus. Jadi wajar Pak Ketua kalau macet. Tapi Bapak datang lagi 6 bulan sebelum Asian Games. Asian Games tanggal 8 bulan 8 tahun 2018, Asian Games ke-18. Angka hoki 1 tambah 8 9 QQ. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya mohon maaf sekali lagi Pak. Bapak datang lagi 6 bulan sebelum Asian Games. Insya Allah mohon kepada Sang Hyang Widi, kota ini akan menjadi salah satu kota paling cantik di Asia, bukan di Indonesia ini. Ini untuk membangkitkan semangat kami di sini, dan kami buktikan gedung ini adalah dining hall. Ini dibangun di 2010 akhir, 6 bulan sebelum SEA Games. Ini masih rawa-rawa. Bangunnya hanya 6 bulan, dan ini sudah dipakai lebih dari 6 tahun dan masih terawat dengan baik. 3 tower yang lama itu Pak masih terawat dengan baik. Kita sudah ada lagi 5 tower yang baru, tapi masih lagi cari. Jadi belum bisa menampung saudara-saudara sekalian karena belum ada peralatan. Masa tidur di lantai? Tapi insya Allah datang nanti setelah Asian Games. Coba pesawat Dharma Gita yang ke-14 sini lagi saja Pak. Boleh kan? Kalau sekarang pesertanya 1.500-an, coba yang akan datang yang ke-14 di sini lagi itu kira-kira 5.000-an Pak. Waktu biasa 3.000, 4.000. Kalau 1.500 masih terasa sepi, walaupun gedung ini penuh sak. Masih saudara-saudara sekalian, saksikan ini. Saya mau buktikan kepada ketua panitia bahwa kita nggak main-main. 2 bulan yang lalu wakil presiden melihat bagaimana progres kemajuan pekerjaan untuk persiapan Asian Games. Ada video ini Pak Menteri, 2 menit Pak, mohon izin. Video laporan kami persiapan Asian Games.
Jadi Pak Panitia, selain saya mohon maaf, memang mohon maaf pada saudara-saudara yang datang jauh-jauh ke depan, tapi biasanya lebih dari kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, Bapak webnya tampilkan di convention hall. Insya Allah, kalau dikabulkan direstui oleh Bapak Menteri dan disetujui oleh Ketua Adik, Musyawarah Dharma kita yang keempat nanti kita laksanakan di coba tampilkan dalamnya. Gedung ini bisa menampung 10 hall atapnya bisa dibuka, bisa ditutup. Ini untuk center court panel, tapi bisa untuk masjid, bisa untuk kalau ditutup AC-nya dihidupkan, dan ini bisa untuk pertemuan. Kalau saudara silakan di sini, jangan di tempat lain. Gedung ini sudah selesai. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, para sahabat, kawan-kawan yang datang dari jauh-jauh, datang dari seluruh Indonesia, selamat datang Kota Palembang, kota yang jadi kota kerajaan Sriwijaya. 1300 tahun yang lalu, Kapuntahyang turun ke pantai timur Sumatera, jalan kaki, melakukan perjalanan dengan kaki, dan 20 prajurit membawa perbekalan sampai di kaki bukit Sikuntang, mendirikan pemukiman di sana yang lambat tahun berkembang menjadi kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim terbesar saat itu, menguasai Selat Malaka, perdagangan global dengan Cina dan India, mendirikan Candi Borobudur, mendirikan Universitas Nadaya di India, universitas kedua di dunia. Wilayah yang membentang dari Filipina sampai ke Makassar, dari Thailand sampai lebih dari wilayah Republik Indonesia. Jadi Bapak Menteri Agama, kami mendapat informasi bahwa ibu kota Republik tolong Bapak usulkan di Palembang saja. Setuju saudara-saudara? Setuju? Mau di pinggir pantai ini masih, di pegunungan ada, di rawa-rawa banyak. Ibu hadirin sekalian, saya sedikitnya bercanda, tapi benar. Pengalaman kami sebagai ibu kota satu wilayah, saya tidak calon yang lain, kita
tapi belum pernah dia menjadi ibu kota dan wilayah lebih luas daripada. Bapak Ibu hadirin sekalian, enjoy your stay in Palembang. Jangan lupa kuliner Palembang. Jangan lupa pagi hari makan mie celor, siang makan martabak sari, anytime makan pempek. Ada 93 merek pempek di Palembang, semuanya enak. Ibu-ibu sekalian, jangan lupa borong habis itu songket. Songket terbaik di dunia, songket dari Palembang. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran. Mohon maaf, terutama kepada Pak Ketua, mohon maaf kalau ada hal-hal yang barangkali kurang kalian. Sampai ketemu di tahun Dharma kita yang ke-14 di Jakabaring. Sebelah sana, bukan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, telah bersama mendengarkan sambutan dari Gubernur Sumatera Selatan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Haji Alex Nurdin. Luar biasa. Jangan lupa borong songket buat ibu-ibu ya. Iya. Seperti yang saya pakai saat ini pun juga songket yang sudah dimodifikasi. Betul. Ya. Jangan lupa bapak-bapaknya bawa pajak ya. Benar, seperti yang saya pakai saat ini. Dan untuk mungkin sedikit mengobati kepenatan dan kemacetan nanti. Betul. Ya, kami tunggu kembali kedatangan Anda di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Sekali lagi kami berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin ya. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, untuk semakin menyemarakkan rangkaian acara pada malam hari ini, berikut bersama kami akan mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan sebuah persembahan tarian yang menggambarkan sekelompok kecantikan dari burung belibis yang berkumpul menikmati keindahan alam. Dan juga tarian ini menunjukkan penampilan yang menarik dan harmonis dan gamelan yang mengiringinya. Hadirin yang berbahagia, terimalah persembahan Tari Belibis.
Baik hadirin tamu undangan yang kami hormati, telah kita saksikan persembahan
tari pelipis. Semoga ini semakin menyemarakan rangkaian acara kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, hari yang berbahagia, berikut ini tibalah saatnya bersama kita ikuti arahan Menteri Agama Republik Indonesia yang sekaligus membuka acara Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017 dengan ditandai peluncuran anak panah. Kepada yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Lukman Hakim Saifuddin, silakan. Dan kita ikuti dengan tepuk tangan yang paling meriah. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya muliakan para pandita, para pinandita, para sulinggih yang hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Saya baru tahu ternyata ini rahasianya. Pak Gubernur bisa menjabat 2 periode sebagai gubernur di Sumatera Selatan. Jadi cara beliau tadi menjelaskan, mempromosikan provinsi ini luar biasa. Sayangnya peraturan perundang-undangan kita membatasi seorang gubernur itu hanya 2 periode. Kalau tidak ada batasan itu tentu akan selamanya beliau jadi gubernur. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, serta seluruh jajarannya. Yang saya hormati, Dirjen Bimas Hindu pada Kementerian Agama, serta seluruh keluarga besar Direktorat Jenderal Bimas Hindu se-Indonesia. Yang saya hormati Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, yang saya hormati Saudara Bupati kita yang juga hadir sama kita, Bapak Kakanwil Sumatera Selatan, dan para Kepala Kanwil Kementerian Agama se-Indonesia yang juga hadir bersama kita, seluruh peserta Utsawa Dharma Gita ke-13 tahun 2017, para tamu undangan, hadirin sekalian yang berbahagia. Saya merasa bersyukur bahwa pada malam hari ini saya bisa hadir di sini dalam rangka pembukaan kegiatan yang untuk kali ke-13 Utsawa Dharma Gita, yang merupakan kegiatan khas umat Hindu Indonesia menurut saya, karena mungkin kita tidak akan jumpai di negara atau bangsa lain umat Hindu tidak hanya membaca kitab sucinya, lalu juga dengan kesenian, olah seni yang luar biasa, lalu kemudian paduan suara, tapi juga memperlombakan. Dan tentu ini tidak hanya dilihat dalam perspektif seni semata, tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana dengan kegiatan seperti Utsawa Dharma Gita ini, umat Hindu dimotivasi, diinspirasi untuk
mampu mendalami, menghayati ajaran agamanya melalui kitab sucinya. Ini tentu sekali lagi khas bangsa Indonesia, sebagaimana umat Islam juga mengadakan musabaqah tilawatil Quran, sebagaimana umat Kristiani juga mengadakan pes parawi, yang juga boleh jadi tidak kita dapatkan di tempat-tempat lain. Jadi inilah cara bangsa Indonesia yang hakikatnya adalah umat beragama menjaga nilai-nilai agama. Dan cara menjaga nilai-nilai agama ini oleh para pendahulu kita, oleh para orang-orang tua kita, para guru-guru kita, dengan kearifan mereka, dengan kebijakan yang mereka miliki, mereka mampu menjaga, memelihara, merawat nilai-nilai agama itu dengan memadukannya dengan budaya, dengan seni. Karena bagaimanapun juga budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat manusia, sebagaimana agama. Dalam konteks Indonesia pun juga tidak bisa dipisahkan dalam ikut menata, mengatur, bahkan lebih jauh dari itu sebagai acuan, sebagai pedoman dalam kita menjalani kehidupan keseharian kita di wilayah yang begitu luas di Nusantara ini, negara dengan jumlah pulau terbesar di dunia, sehingga lalu kemudian kita dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini, sebagai Menteri Agama, saya ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga, khususnya kepada umat Hindu melalui PHDI tentu pusat dan perwakilannya di beberapa daerah, kepada para pandita, pinandita, para sulinggi yang terus mampu menjaga keindonesiaan kita dengan tetap merawat, memelihara nilai-nilai agama. Kita menyadari bahwa kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang juga melatih kita semua sebagai umat beragama untuk senantiasa mengolah rasa. Seperti yang tadi telah disampaikan dengan sangat baik oleh Ketua Umum PHDI Pusat kita, bagaimana rasa itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kita beragama. Kita tentu menyadari bahwa beragama tidak hanya semata mengandalkan logika saja, nalar pikiran, tapi juga dengan hati, bahkan lebih jauh dari itu dengan rasa. Karena agama mengajarkan kepada kita semua hadir di tengah-tengah kita dalam rangka agar harkat, derajat, martabat kemanusiaan kita tetap bisa terjaga dengan baik. Agama hadir agar sisi-sisi kemanusiaan kita tetap bisa terjaga dengan baik. Jati diri kemanusiaan kita tetap bisa terlindungi, mendapat kehormatan dengan baik. Karena memang hakikatnya agama adalah untuk manusia itu sendiri. Inilah makna yang menurut hemat saya harus senantiasa ada pada pikiran dan kesadaran kita, dan rasa itu adalah cara kita untuk senantiasa mengembalikan kita semua bagaimana esensi beragama itu harus betul-betul menuju substansi yang sesungguhnya. Saya merasa perlu menyampaikan ini karena belakangan ini kita melihat, menyaksikan, bahkan ikut merasakan sebagian kita. Mungkin karena tekanan beban hidup yang semakin besar, semakin keras dan semakin tajam.
kompleksitas persoalan ini luar biasa. Tuhan tidak lagi menciptakan lahan-lahan, Tuhan juga tidak lagi menciptakan hutan-hutan, pun juga Tuhan tidak lagi menciptakan lautan-lautan. Tempat di mana manusia tinggal, jangankan tambah, karena Tuhan tidak lagi menciptakannya, tapi bahkan mengecil, menyempit hutan-hutan kita, lahan-lahan kita, lautan-lautan kita. Semuanya mengalami penyusutan, tidak hanya karena perubahan cuaca, iklim, tapi juga karena ulah tangan manusia itu sendiri. Sementara jumlah manusia dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, terus dan terus bertambah. Jadi sebenarnya tanpa persoalan yang macam-macam, persoalan sosial, persoalan budaya, persoalan ekonomi, persoalan hukum, persoalan politik, tanpa itu semua hanya dengan dua variabel ini saja, lahan yang menyempit dan jumlah manusia yang bertambah, itu sudah menyebabkan tidak hanya kemacetan di Palembang ini, tapi tingkat stres yang luar biasa, tensi, tekanan beban hidup itu semakin keras karena lalu kemudian ditambah dengan era globalisasi yang kita alami saat ini, dan teknologi komunikasi informasi yang mengalami revolusi yang luar biasa, maka lalu kemudian agama menjadi faktor yang semakin memiliki tingkat urgensi dan relevansi yang tinggi. Disinilah tantangannya, karena sebagai bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang agamis, kita adalah bangsa yang tidak bisa melepaskan diri dari nilai-nilai agama dalam ikut menata kehidupan kita bersama. Tapi lalu kemudian ada fenomena yang belakangan ini kita rasakan, cara keberagamaan sebagian saudara-saudara kita yang karena begitu fanatiknya, karena begitu kuatnya yakini keyakinannya, lalu kemudian berlebihan, lalu kemudian menimbulkan ekses, melihat sesaudara sesamanya yang berbeda dengan keyakinannya itu lalu dituntut, dipaksa untuk sama dengan dirinya. Bahkan cara memaksanya itu juga dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Inilah yang terjadi di beberapa belahan lain di dunia ini, dan sekarang juga sudah mulai muncul sebagian secara sporadis di tempat-tempat kita, dan karenanya ini menjadi tantangan kita bersama, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana kita mampu menjaga kehidupan keagamaan kita yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita yang baik itu. Saya ingin sekali lagi menggarisbawahi bahwa bagaimanapun juga wilayah, daerah, negara di mana kita tinggal itu menjadi syarat kedamaian, maksud saya kerukunan umat beragama yang tinggal di wilayah tanah air kita ini, menjadi syarat bisa tidaknya nilai-nilai agama itu terimplementasi dengan baik. Ajaran-ajaran agama itu hanya bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian kita ketika masyarakat kita hidup dalam kerukunan, ketika masyarakat kita hidup tidak dalam suasana konflik. Karena di tengah-tengah masyarakat yang konflik, jangankan menerapkan nilai-nilai agama, bahkan kita dipaksa untuk melakukan hal-hal yang bertolak belakang, yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Maka adanya kondisi wilayah yang aman, yang rukun, yang damai, itu menjadi syarat mutlak
bagi implementasi nilai-nilai agama. Maka ajaran pendahulu kita bahwa menjaga wilayah tanah air ini, menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan umatnya, itu juga menjadi kewajiban umat beragama. Disinilah harapan kita semua, mudah-mudahan kegiatan seperti yang akan kita lakukan selama beberapa hari ke depan ini mampu tidak hanya memotivasi tapi juga menginspirasi kita semua untuk bagaimana agar agama, sekali lagi nilai-nilai diajarkannya itu mampu menjaga kehidupan kita bersama dalam kehidupan yang penuh kerukunan, kedamaian, dan pada saatnya lalu kemudian agama betul-betul mampu menebarkan kemaslahatan, kedamaian bagi kita semua. Saya pikir inilah pesan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan sekali lagi saya percaya betul bahwa para pemuka agama, umat Hindu khususnya, telah menunjukkan contoh yang nyata selama ini dalam ikut menjaga kehidupan kita bersama. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan dan lalu kemudian juga memberikan contoh teladan bagi umat beragama yang lain. Akhirnya, dengan senantiasa memohon pertolongan, petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, maka kegiatan Utsawa Dharma Gita ke-13 tahun 2017 di Palembang pada malam hari ini saya secara resmi saya buka. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Semoga bisa menghasilkan para juara yang mampu menjadi teladan bagi kita, dan tentu kita semua berharap mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kita kekuatan agar kita terus berkemampuan menjalankan amanah yang ada pada diri kita masing-masing. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Kami mohon kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia masih tetap bersama dengan kami, dan kami undang juga Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Alex Nurdin. Kemudian kami mengundang juga Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Iketut Widnya. Dan kami undang juga Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Bapak Maijen TNI Purnawirawan Wisnu Bawatenaya untuk bisa berada di stage. Nah, bersama kita akan menyaksikan peluruhan anak panah pada layar yang ada di hadapan kita bersama sebagai tanda resminya dibuka rangkaian acara Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017. Dan dilakukan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Dengan meluncurkan anak panah pada layar yang ada di hadapan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Bapak menjadi Arjuna ya. Betul sekali. Kita hitung bersama-sama untuk peluncuran anak panah. 3, 2, 1. Dibukalah acara Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017 di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dan tentunya kami mohon tetap di tempat kepada Bapak Menteri karena kita akan melaksanakan penyerahan piala bergilir. Untuk itu kami mengundang Ketua Panitia dan juga pemenang dari
tahun 2014 yaitu dari Provinsi Bali. Bali, kami persilakan dari Provinsi Bali atau yang mewakili. Sama kita akan menyaksikan penyerahan piala bergilir. Dan piala ini akan diserahkan dari pemenang tahun 2014 kepada Menteri Agama Republik Indonesia. Dari Bali. Kami silakan kepada pemenang tahun 2014. Iya, ini dari Bali. Dan terlebih dahulu dari Bali akan menyerahkan kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Para pemenang diserahkan kepada Bapak Menteri akan menyerahkan kepada Ketua Panitia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Hadirin, siapakah nantinya akan menjadi juara umum di Usawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017? Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan sekaligus kita minta untuk foto bersama terlebih dahulu. Ya, dari Bali, terima kasih. Kami silakan untuk duduk kembali. Dan kami undang juga untuk bisa naik ke atas stage pada Pangdam 2 Sriwijaya. Kami persilahkan. Kami undang juga Bupati Musi Banyuasin, Bapak Haji Dodi Reza Alex, Kakanwil Kemenak Provinsi Sumatera Selatan, Rektor UIN Raden Fata, mewakili Kapolda Sumatera Selatan, dan kami undang juga Bapak IGB Surya Negara. Dan kita saksikan terlebih dahulu, inilah dia foto bersama dengan Menteri Agama Republik Indonesia. Bupati Musi Banyuasin. Oke, masih kita tunggu. Kami menantikan dulu sebentar, mohon berkenan. Bapak Bupati Musi Banyuasin. Kita masih menunggu terlebih dahulu. Kita undang untuk bisa naik ke atas panggung. Ini adalah sebagai momen kebahagiaan kebersamaan kita tentunya pada malam hari ini. Sekali lagi boleh kami minta tepuk tangan yang paling meriah hadirin untuk Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Lukman Hakim Saifuddin, yang tentunya sudah memberikan arahan untuk kita semua, dan juga secara resmi telah membuka acara Usawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017 di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Ya, dan kita Husni serta seluruh tamu undangan yang kami hormati, rangkaian acara masih berlangsung pada kesempatan malam hari ini, tentunya dalam rangkaian acara pembukaan Usawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017 di Palembang, Sumatera Selatan. Masih di momen kebahagiaan dan juga kebersamaan kita pada malam hari ini, tentunya ada beberapa acara tentunya yang memang sudah dipersiapkan untuk rasa kebahagiaan dan juga kebersamaan kita pada malam hari ini. Persembahan drama kolosal, ya? Betul sekali. Jadi drama kolosal ini akan menggambarkan bagaimana tentunya persatuan kesatuan dari sebuah tempat, sebuah daerah, yang menunjukkan bahwa kebinekaan ini merupakan sebuah hal yang harus kita berikan apresiasi yang luar biasa. Hadirin yang berbahagia, terimalah persembahan drama kolosal Maharaja Bala Puradewa. Nantinya besok di tanggal 9-nya akan terjadi peletakan batu pertama untuk membentuk pura di Cakabaring dan kegiatan-kegiatan lainnya. Benar, Usawa Dharma Gita yang ke-13 resmi dibuka. Saya Adi Randa. Saya Sari Kapan. Oh, Santi. Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat perdagangan dunia.
Maharaja Bala Putra Dewa, juga mengembangkan seni dan budaya. Inilah drama kolosal Maharaja Bala Putra Dewa. Kerajaan Dewikai. Baiklah pemirsa, dengan pelepasan tah dan penyerahan telah bergilir dari Menteri Agama Republik Indonesia yaitu Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Tapi sudah resmi acara ini telah dibuka. Yang pastinya acara ini sangat meriah sekali, dan yang pastinya hari ini bukanlah hari terakhir, tetapi besok tepatnya 8 Juli 2017 masih akan tetap berlaksana di tempat yang sama. Tanggal 9 juga akan terjadinya Yatsa, adalah peletakan batu pertama untuk pembangunan pura yang ada di Jakabaring yang Tentunya pastinya ini merupakan pelengkap dari rencana Bapak Gubernur untuk membangun 5 tempat ibadah di Jakabaring. Sangat luar biasa sekali, yang pastinya besok di tanggal 9 banyak sekali aktivitas-aktivitas lainnya juga. Baiklah pemirsa, Utsawa Dharma Gita tingkat nasional yang ke-13 tahun 2017 di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan resmi dibuka. Saya Anda. Saya Sarika Wandari. Pamit undur diri. Om Santi 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 Om. Dipersembahkan oleh
acara pembukaan pada telah selesai ya, Benar Sesa? sekali, dan acaranya sangat Sangat meriah sekali, dan yang pastinya acara ini akan selalu dikenal untuk masyarakat Kota Padang. Dan kita saat lagi akan lanjut menjadi Bapak Lukman Hakim Saiful Hidayat Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Alex Nurdin ya, saya. Baiklah, Bapak. Malam Bapak. Baiklah, kita akan Bapak. Bagaimana Bapak dengan tanggapan dalam kegiatan hari ini, Bapak? Acara usaha bersama kita yang ke-13 dari Kota Palembang, dan mudah-mudahan ini adalah sebagai bagian yang tidak hanya kita mampu menjaga tokoh agama kita, khususnya umat Hindu, tapi juga melalui kegiatan ini kita mengembangkan dan pada akhirnya mengamankan berebut ini nanti itu Bapak Ketua Umum atau HDI Gubernur. Baiklah, pemirsa, demikian kembali ke studio. Ini tadinya kamar kami. Biasanya saya tidur di sini dengan ibu, tapi kami tidak menggunakannya lagi karena topan telah menghancurkannya. Saat topan, kami bingung. Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ini adalah Dimple, umurnya 11 tahun dan merupakan salah satu yang beruntung selamat dari topan Yolanda. Kami sembunyi dalam kamar yang kecil ini. Ibu saya, paman, bibi, dan sepupu saya, Jewel. Ruangan bergoyang. Kami menjebol pintu agar bisa menyelamatkan diri. Lalu kami berlari ketuk. Setelah 5 menit, air bertambah banyak. Kami lalu berenang. Dimple, pakai sepatumu. Sebaiknya kamu gegas. Sudah mulai siang. Panas sekali. Kami tak lagi punya langit-langit, sehingga panas sekali di dalam. Mama, aku berangkat sekarang. Hati-hati.
Tuhan memberkatimu. Olahraga Jakabaring yang ditandai dengan pemotongan pizza oleh Sekretaris Ditjen Bimas Dinduk Kemenak RI. Pembukaan panen ini merupakan rangkaian acara Utsawa Dharma Dita tingkat nasional ke-13 yang akan dilaksanakan di Kota Palembang dari tanggal 6 Dalam perjalanan ke sekolah, Dimple melewati sebagian besar rumah yang hancur oleh topan. Tak banyak yang tersisa dari kota yang dulu, tapi mereka sudah mencoba untuk membangun kembali rumah mereka. Ini tadinya barangai pos kami dan tempat penitipan anak, tapi hancur oleh topan. Ini adalah Tent City, di mana seorang teman sekelas saya sekarang tinggal setelah rumah mereka hancur. Topan Yolanda atau yang luas dikenal sebagai Haiyan dianggap sebagai salah satu topan yang terkuat tidak hanya di Filipina, tapi di seluruh dunia. 2 kali lebih kuat dari super topan yang biasa. Air laut naik setinggi berapa meter dan air yang seperti tsunami ini menghantam rumah dan bangunan, menghanyutkan semuanya. Bahkan kapal kargo besar terdampar ke darat. Setelah berjalan jauh, Dimple akhirnya tiba di San Fernando Central School, tempat ia bersekolah. Dimple sangat senang bahwa salah satu yang selamat adalah temannya Hadaza. Mereka di kelas 4 sekarang. Dimple dan Hadaza bahkan semakin dekat karena apa yang telah mereka alami. Mereka tidak bisa ke kelas selama beberapa bulan karena sekolah mereka tidak luput dari topan. Sekolah dibuat menjadi pusat evakuasi. Sekolah mereka terlihat seperti desa kecil karena orang-orang masih tinggal di dalamnya. Ada baiknya rumah kami memiliki 2 lantai. Kami diam di sana. Kami menyimpan beberapa barang kami. Saya sempat memberikan beberapa pakaian saya pada teman-teman saya. Ketika ibu dan saya mencoba berenang dalam banjir, saya lihat airnya sangat kotor. Saya melihat bagaimana airnya naik, seperti segulungan ombak besar mengalir deras ke jalan. Airnya hitam, sampah ada di mana-mana. Kita sebaiknya jangan membakar plastik dan berhati-hati kemana kita membuang sampah. Kita harus menanam lebih banyak pohon untuk mencegah banjir. Kita harus siap setiap saat. Air meninggi dengan sangat cepat. Rasanya seperti laut pindah ke tempat kami. Ahli mengatakan topan yang sangat kuat saat ini seperti Haiyan pasti ditimbulkan oleh apa yang disebut sebagai perubahan iklim. Perubahan iklim adalah ketika ada perbedaan besar dalam pola iklim normal sepanjang waktu tertentu. Daerah dingin bahkan jadi lebih dingin atau kini jadi semakin hangat yang tidak pernah terjadi dalam waktu lama. Dan daerah panas seperti Filipina, panasnya menjadi ekstrim. Perubahan iklim adalah akibat dari pemanasan global. Adalah normal dan alamiah, permukaan bumi hangat saat sinar dari matahari memasuki atmosfernya. Begitu energi panas diserap, energi tersebut dikirim kembali ke angkasa. Tapi karena udara kotor atau yang disebut gas rumah kaca menebal, sebagian besar dari energi ini terjebak di atmosfer, memperparah pemanasan global. Dan karena inilah udara di atas lautan secara ekstrim lebih panas. Semakin hangat lautan, topan semakin kuat dan ganas, seperti peristiwa kali ini. Angin topan dengan energi sangat besar bisa mengakibatkan air laut naik dan menghempas apapun yang ada di sekitarnya. Inilah yang disebut gelombang badai yang terjadi saat topan Haiyan. Last Friday, what did we have for our lesson? Kelas Miss Navarro dimulai. Salah satu hal yang diajarkan pada mereka sekarang sebagai bagian dari kelas sains adalah tentang pemanasan global dan tanggapan bencana. Apa yang berkontribusi terhadap penebalan udara kotor di atmosfer? Apa itu gas rumah kaca? Polusi sampah